Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk kami beribadah online saat ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan bila sebentar Tuhan kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu, biarlah itu semua untuk menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong ibadah kami pada pagi hari ini, pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Betapa dalamnya kasih setiamu. Indahnya
Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu peduli buat hidup kami Tuhan. Dan biarlah korban syukur kami menyenangkan akan Engkau ya Allahku. Dan kalau sebentar kami Tuhan akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri bekerja di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah urapan-Mu dari surga buat hamba, buat kami semua. Dan biarlah setiap kebenaran firman menjadi jawaban buat kami ya Tuhan, di saat-saat pandemi seperti ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kusambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Betapa baiknya Tuhan itu, amin. Puji Tuhan ya. Memang kita walaupun keadaan seperti apapun ya, kita tetap melihat Tuhan itu baik ya. Karena kita mengerti bahwa kesusahan sekalipun itu adalah sesuatu yang memurnikan iman. Kita sudah belajar ya dari firman Tuhan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar terus firman Tuhan yang memperkaya kita, membuat iman kita semakin bertumbuh dengan subur ya. Ada satu ayat, ada satu pernyataan firman yang sering disebut dalam Alkitab, yaitu salah satunya ya, orang benar akan hidup oleh iman ya. Ada 4 ayat yang saya bisa tunjukkan, saudara kalau cari di Alkitab ya, kalimatnya tuh sama aja gitu ya. Nah, orang benar akan hidup oleh iman ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ini sebuah tema yang sangat sering dibicarakan ya, baik oleh Rasul Paulus, oleh penulis Ibrani, kitab Ibrani, oleh Habakuk, bahkan oleh rasul-rasul yang lain, oleh Tuhan Yesus dan sebagainya. Apa artinya orang benar hidup oleh iman? Tadi kita udah nyanyi ya. Nah, tentu saudara udah tahu sih ya. Misalnya pujian pertama, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Itu berarti hidup kita itu tidak bergantung kepada kekuatan yang ada pada diri kita sendiri, tetapi bergantung pada kekuatan yang ada di dalam Yesus. Yesus setia menopangku, itu ya lagu yang pertama. Lagu yang kedua tadi, engkau memperhatikan setiap waktu, itu juga iman gitu ya. Saudara hidupnya seperti itu. Hidup saya ini bukan hidup yang sendirian gitu ya, tetapi saya ini punya Tuhan yang memperhatikan hidup saya. Beda nggak? Beda saudara ya. Hidup oleh iman dengan hidup tanpa iman itu beda. Ada Tuhan yang berperan bahkan jauh lebih besar daripada kita sendiri ya. Tadi lagu ketiga, betapa baiknya Tuhan itu, Tuhan yang memelihara kita ya. Lagu keempat adalah mengenai hidup yang diubahkan terus-menerus, didandani oleh Tuhan ya. Di hidup kita ini bukan hanya diperhatikan ya, bukan hanya ditopang, tetapi juga diimprove gitu ya, dibawa terus ke kondisi kepada tingkat-tingkat yang lebih baik sampai menjadi kesempurnaan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Ada banyak ayat kalau kita ngomong apa sih artinya hidup oleh iman, ada banyak sekali ayat, boleh dibilang seluruh Alkitab ya, semua yang pernyataan Tuhan, janji Tuhan, semua kebenaran yang Tuhan katakan itu menjadi dasar hidup kita ya. Banyak, jadi kalau saya sebutin nanti nggak habis-habis ya. Misalnya Mazmur 37 ayat 23 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara, hidup kita ini sebetulnya kan bukan kita yang nentuin gitu ya.
Walaupun kita yang mengambil keputusan itu, tapi kita percaya bahwa keputusan saya itu hanya mengikuti keputusan Tuhan gitu. Itu yang kita rindukan, yang kita inginkan itu bukan saya harus benar ngambil keputusan. Sebab kalau salah nanti saya harus menanggung akibatnya. Berat banget gitu ya. Tetapi karena kita mempunyai Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menopang, artinya waktu kita mau mengambil keputusan, kita minta Tuhan yang menjaga supaya jangan salah. Akhirnya kita bisa mengandalkan kekuatan yang di luar kita, yaitu Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita salah langkah menjadi fatal gitu ya. Kadang-kadang salah karena memang pikiran kita masih belum benar. Tetapi di dalam secara keseluruhan kita percaya bahwa kalau kita hidup oleh iman, hidup kita itu benar-benar dijagain oleh Tuhan ya, dilindungi. Ya ada banyak. Nah, Amsal pasal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi benar-benar seperti yang tadi ya, hidup kita itu diubahkan terus-menerus, makin jelas, makin ngerti apa sih sebetulnya hidup ini, untuk apa tujuannya ya, dan apa lagi yang harus saya lakukan gitu ya. Makin ngerti, sehingga kita tidak lagi bingung seperti kebanyakan orang, ngapain sih sebetulnya hidup di dunia ini, buat apa sih gitu ya. Enggak, saudara-saudara, kalau hidup oleh iman itu bingung dulu ya, tapi nantinya harusnya tambah berkurang bingungnya gitu ya, sehingga saudara akhirnya menjadi mantap, benar-benar mengandalkan Tuhan, walaupun kita tidak bisa tahu persis mau dibawa kemana gitu ya. Tetapi kita enak, kita nyaman, dan kita tidak menjadi gelisah. Oke. Pentingnya iman itu juga dinyatakan dalam banyak ayat ya. Iman ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi kita harus menempatkannya bagaimana gitu ya. Efesus 2 ayat 8 misalnya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu adalah pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah, bukan saudara punya sendiri dari lahir, enggak punya saudara. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan, waktu saudara mendengar berita Injil, mendengar firman Tuhan, dan firman itu dihidupkan oleh Tuhan, maka kita mendapatkan iman ya. Iman itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan saudara ya. Jadi tanpa iman, tanpa kita menerima iman, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita sudah kenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu ada, bahkan Tuhan itu rela mati buat kita. Tetapi kalau saudara tidak punya iman, saudara tetap hidup saudara tidak bisa berkenan pada Tuhan. Jadi kita perlu iman, kita harus punya iman seperti ini yang membuat kita berkenan kepada Allah. Sebab kalau kita berkenan kepada Allah, kita mendapatkan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Kita ini enak karena kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan ya. Tetapi kita justru dipelihara oleh Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Di Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4 itu iman yang, kalau iman itu sudah teruji saudara ya, itu akan membuat kita mampu menghadapi masalah apapun. Nanti ini kita bahas lagi. Bahkan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, dengan iman kita dapat mengalahkan dunia. Artinya saudara, ini bisa macam-macam. Dunia bisa apa? Kita bisa lebih dari dunia saudara. Tentu dalam hal yang baik ya. Dan kalau dunia itu menekan kita, mempersekusi misalnya, menganiaya kita supaya kita berhenti beriman, kita tidak akan bisa kalah. Iman yang kita punya itu seperti itu saudara. Sampai kalau mati juga kita enggak diancam mati pun, kita tidak akan menyerah. Sebab iman itu memang bukan berdasarkan seberapa kuat saya, seberapa kaya saya, seberapa saya bisa tetap bertahan hidup, bukan. Tetapi tentang apa sih yang Tuhan mau, bagaimana saya bisa hidup berkenan pada Tuhan. Jadi kalau kata Tuhan, udah kamu serahkan nyawa kamu, kita senang, mati juga senang saudara ya. Kamu harus rela disiksa, berikan tubuh kamu, mau saudara. Kamu harus ngalamin kelaparan selama 1 minggu, that's okay saudara ya.
Kamu akan dibenci semua orang. Itu kan ada ya ayat-ayat seperti itu. No problem. Nah, hidup seperti itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman, saudara. Oke. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa iman itu jauh lebih berharga dari segala harta dunia, ya. Nah, ini tempatnya di hati kita, di pikiran kita harus seperti ini, saudara. Iman ini jauh lebih berharga dari apapun yang saudara kejar di dunia ini. Kalau saudara lagi ngejar harta misalnya, jadi kalau harus milih, harus pertahanin iman atau saudara mau pilih dapat harta, maka saudara tahu jawabannya harus bagaimana, ya. Oke? Ini adalah mengenai sikap kita, ya. Karena kalau kita bisa menghargai iman kita, ya, dan iman ini terus dimurnikan, maka ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya ketika datang kedua kali, maka kita justru akan mendapat upah, ya, mendapat puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Jadi ini juga menjadi semacam target berikutnya, ya, di dalam hidup kita. Kalau kita nanti ketemu Tuhan jangan sampai malu, gitu ya. Karena apa? Lagi di dunia kita menganggap remeh iman mengenai hubungan dengan Tuhan, gitu. Mengenai berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu kita anggap remeh. Mengenai firman Tuhan yang dijadikan prinsip hidup kita tidak lakukan. Kita bagikan, oh enggak, yang penting itu aku jadi apa, aku disukai orang, aku terkenal, aku hebat, aku banyak duit. Nah, saudara akan malu kalau ketemu Tuhan. Bukan berarti saudara sengsara, miskin dan dibenci orang, enggak, ya. Ngerti lah ya maksudnya, ya. Jadi sikap kita terhadap Tuhan ketika diuji, gitu kan, ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita pilih yang mana, oke? Warren Wiersbe, ya, Warren Wiersbe ini seorang hamba Tuhan dan menulis banyak buku-buku yang bagus. Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun yang datang pada Yesus oleh iman akan tetap sama, ya. Dia pakai kalimat seperti ini yang rada lucu sih, kalau ibarat seorang yang tersengat listrik 220 volt bahkan lebih dari itu, tidak mungkin sama. Saya rada susah ngebayanginnya. Kalau orang udah kesetrum ya pasti kaget, ya. Artinya saudara kalau sudah kenal Tuhan itu harusnya berubah, ya. Kalau saudara menemukan iman, menemukan kekuatan di dalam Tuhan, ya, bukan di dunia, bukan yang dapat kamu pelajari di sekolah, ya, atau yang tiap hari dibicarakan oleh orang-orang, bukan dari situ, saudara, dari Tuhan. Saudara menemukan hidup saudara harusnya berubah, nggak boleh sama lagi. Kalau hidup saudara masih sama berarti saudara belum ada imannya, atau imannya nggak tumbuh, ya. Bagaimana hidup saudara seperti apa hari ini, ya? Apakah iman kepada Yesus itu sudah mengubahkan hidup kita? Harusnya ya. Ya. Mari sekarang kita akan belajar bagaimana hidup beriman, ya. Banyak sih kalau belajar, nanti contoh-contohnya sangat banyak di Ibrani pasal 11 misalnya. Tapi hari ini kita akan belajar satu aja, belajar kepada Yakobus, ya. Kepada Rasul Yakobus pasal 1 ayat 1 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara tahu nggak Yakobus ini siapa? Saudaranya, ya, adik. Menurut kalau nggak salah di urutannya kalau waktu ditulis, ya, adik-adik Tuhan Yesus namanya kan disebut, ya, itu paling atas. Yakobus itu kemungkinan paling gede anak dari Yusuf, ya. Kalau Tuhan Yesus kan nggak ada sangkut pautnya sama Yusuf, ya, hanya dari Maria. Nah, Yakobus ini adik tiri, ya. Tetapi dia nggak ngaku salam dari Yakobus, saudara dari Tuhan kita, nggak ada. Di sini dia nulisnya apa? Hamba. Dia menyadari dia nggak pantas jadi menyandang masih saudaranya, gitu, ya, masih adik. Itu dia merasa tidak pantas. Itu kelihatan dari tulisan ini. Dia mengaku hamba dari Tuhan Yesus, itu, ya. Dia nyebut Yesus itu Tuhan Yesus. Oke? Nah,
Yakobus itu nggak kayak gitu asalnya. Itu bisa kelihatan dari catatan Yohanes pasal 7. Ya. Nah, di Yohanes pasal 7 ayat 3 sampai 5 saya bacain ya. Maka kata saudara-saudara Yesus ini yang dimaksud Yakobus, nanti Yoses ya. Siapa lagi banyak, ada adik-adik perempuan. Kepadanya, berangkatlah dari sini. Ini nggak mungkin banyakan yang ngomong, ini cuma satu orang. Saya menduga, tapi ini tidak terlalu penting. Ini Yakobus yang ngomong nih. Berangkatlah dari sini, ya mungkin dari Galilea, dan pergi ke Yudea, tempat kalau sekarang Amerika mungkin, atau New York atau Jakarta, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ya. Ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum, tidak seorang pun berbuat sesuatu sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau ia ingin dikenal oleh orang. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, perbuatan-perbuatan ajaib ya, mujizat-mujizat, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ini nasihat dari seorang adik kepada kakak yang mungkin malu-malu ya, Tuhan Yesus dianggapnya ya, sembunyi-sembunyi, selalu ngomong begini, jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Kalau udah melakukan mujizat gitu kan Tuhan Yesus, jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Nah mungkin adik-adiknya juga mendengar hal itu. Nah yang aneh ayat 5 saudara, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Nah ini nggak tahu maksudnya apa nggak percaya ya. Apakah mereka tidak melihat waktu Yesus bikin mujizat, atau mungkin mereka termakan oleh omongan orang-orang Farisi, karyanya ini pakai kuasa setan. Mungkin ada pikiran-pikiran jelek seperti itu ya. Kalau adik kakak itu ya udah biasa ya, Pak iri-iri itu biasa kan ya. Jadi ada yang bagus yaitu senang kalau saudaranya itu berhasil, itu mendukung. Tapi ada juga yang kalau saudaranya lebih hebat jadi iri gitu ya. Mungkin juga Maria lebih sayang kepada Yesus daripada adik-adiknya. Itu mungkin kelihatan banget, sebab Maria yang tahu ya, Maria dan Yusuf itu tahu siapa Yesus gitu ya. Sedangkan adik-adiknya itu kan manusia biasa. Dan mungkin pelakuan itu membuat adik-adiknya ini merasa diperlakukan tidak sama. Saya nggak tahu ya. Tetapi ini wajar, biasa ya. Sehingga yang terjadi adalah saudara-saudara Yesus tidak menikmati mengenal Sang Mesias ini pada awalnya. Yakobus ini enggak percaya. Kalau enggak ya Yakobus itu pasti udah jadi murid ya. Enggak, itu tidak terjadi ya. Tetapi sesudah Yakobus diubahkan oleh Tuhan, sesudah Yakobus akhirnya menerima iman ya. Saya tidak tahu kapan, tidak ada belum menemukan saya ya di Alkitab, maka Yakobus bicaranya berubah. Ya, tadi dia mengaku hamba daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, salah satunya di ayat ini ya. Oke, saya mau ngomong ini dulu nih. Cara pandang Yakobus waktu dia ngomong kepada Tuhan Yesus, kalau kamu memang hebat, tunjukin dong gitu kan? Tunjukin dong supaya orang-orang tahu. Jangan kehebatan kamu itu hanya buat orang-orang tertentu, lalu nggak boleh ketahuan oleh orang banyak. Harusnya kamu bikin mujizat di depan semua orang, demonstrasikan gitu. Nah itu adalah prinsip dunia loh ya. Kita semua kadang-kadang dibawa ke sana setiap hari ya. Jadi kamu tuh punya apa gitu kan? Kamu bisa apa? Kalau kamu punya, jual, jangan sembunyiin. Kamu bisa apa? Kamu pintar apa? Jual, kasih tahu semua orang gitu, iklanin gitu ya, sebar luasin supaya orang-orang tahu dan akhirnya kamu beruntung, kamu sukses karena kemampuan kamu itu bisa dijual. Itu prinsip ekonomi kan seperti itu. Dan itu Yakobus tuh sama, mikirnya seperti itu pada awalnya. Tetapi sesudah dia mengenal Yesus lebih jauh, bahwa Yesus adalah Mesias, mengenai hidup bersama dengan Tuhan, Yakobus ngomong begini, salah satunya di Yakobus pasal 2 ayat 5b ya. Dia bilang begini, apa katanya?
Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Beda banget nggak? Beda banget, saudara. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Sebelumnya dibilang hidup di dunia itu kalau enggak kaya itu enggak dihargain. Kalau kamu punya kemampuan supaya kamu kaya, tunjukin kepada orang-orang, gitu. Tetapi Yakobus menemukan bukan orang-orang yang kaya yang berbahagia, adalah orang yang dianggap miskin oleh dunia. Itu jungkir balik, ya. Pandangan dia jungkir balik tentang hidup ini. Nah, kita bagaimana? Kita seperti apa, ya? Jadi yang lebih penting menurut Yakobus sekarang adalah kaya dalam iman. Sekali lagi, ya, iman lebih penting daripada kekayaan harta dunia, daripada ketenaran, ya. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia, ya. Jadi miskin secara lahiriah tidak menjadi hebat di mata dunia, itu tidak masalah. Yang lebih penting adalah apakah kamu kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah, gitu ya. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Itu yang lebih penting bagi Yakobus, ya, saudara. Inilah iman yang ditemukan oleh Yakobus dan dia menuliskannya supaya kita belajar kepadanya. Saudara, jadi memang kalau kita hidup oleh iman, kita tidak lagi punya prinsip seperti tadi, harus, ya. Walaupun di dalam Tuhan kita itu bisa aja kita harus akhirnya kemampuan kita itu akhirnya dikenal orang banyak, tetapi ingat, ya, itu nomor berapa, gitu, ya. Dan kita harus cari tahu kenapa saya harus dikenal oleh orang banyak melalui kemampuan lahiriah, misalnya kemampuan saudara apa nggak tahu, ya. Kenapa saya dikenal? Saudara harus cari tahu, sebab itu sama sekali tidak berharga sebetulnya di dalam perspektif kekekalan. Ingat, tidak ada yang bisa kita bawa pulang. Semua yang kita capai orang akan lupa, saudara. Paling banter nama saudara ditulis di buku-buku, ya. Tidak ada yang tersisa sebetulnya, apapun yang kita. Jadi ingat, semuanya hanya bersifat sementara dan hanya sebagai semacam batu loncatan saja untuk kehidupan yang abadi. Jadi yang harus kita utamakan di dalam seluruh usaha kita di dunia, di mana kita memang harus hidup mencari nafkah, ya, kita harus menghidupi diri sendiri, kita juga harus merawat orang-orang yang mungkin harus kita tolong. Di dalam semuanya itu tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah apa yang Tuhan mau saya kerjakan melalui semua yang Tuhan berikan, gitu, ya. Itulah hidup oleh iman, saudara. Nah, sekarang iman itu ternyata tidak langsung jadi, ya. Kita sudah tahu, kemarin juga sudah belajar, iman itu bisa bantut, iman itu, Yakobus mengajar iman itu ada yang mati, iman yang mati, gitu, ya. Jadi cuman pengetahuan, kayak saudara, mungkin saudara ada yang sekolah dokter, ya. Udah lulus, udah di wisuda, tetapi saudara nggak pernah praktek jadi dokter. Saudara mungkin malah jualan martabak atau jualan pisang goreng, ya. Nah itu iman yang mati. Saudara belajar mengenal Tuhan, saudara belajar firman, tetapi saudara tidak pernah menikmati buahnya. Nggak ada yang saudara harapkan, nggak bisa harapkan karena saudara tidak menganggap itu berguna atau tidak menganggap itu harus dipraktekkan, ya. Iman yang mati. Ada iman yang seperti setan sebetulnya, kalau nanti setan juga percaya dan gemetar, gitu, ya. Tetapi setan itu selalu melawan. Nah, itu lebih-lebih, saudara. Saudara bisa aja percaya Tuhan, saudara percaya segala sesuatu tentang Tuhan, tetapi saudara hanya berpikir jelek tentang Tuhan, ya. Selalu curiga. Ada lagu di sekolah minggu, ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, gitu kan? Itu kan firman, ya, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Kalau kita cuman gitu doang, mikirnya apa? Wah, Tuhan selalu ngawasin, ya. Tuhan itu kayaknya catat salah saya. Nah, itu kan keliru.
Sebenarnya iblis yang kayak begitu. Tetapi kalau kepercayaan kita seperti setan itu selalu berpikir jelek tentang Tuhan. Ada orang yang seperti itu, imannya seperti itu. Ya, jangan iman kita seperti setan, tapi iman yang hidup. Iman untuk mencapai iman yang hidup itu prosesnya itu tiap orang tentu beda-beda, tetapi secara prinsip kita nggak bisa lepas dari proses ini, ya. Di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, saya mau bacain dari terjemahan NLT ya. Ini biar nggak lama-lama. NLT di bahasa Indonesianya saya terjemahin itu begini ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, jika masalah datang dalam hidupmu, biarlah itu menjadi kesempatan, opportunity of joy, mungkin keberuntungan itu ya, yang mendatangkan kebahagiaan, menjadi kesempatan untuk bersuka cita. Karena ketika imanmu diuji, ketekunan atau daya tahanmu mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Ya, jadi biarlah itu bertumbuh, karena jika daya tahanmu berkembang secara penuh, kamu akan memiliki karakter yang kuat dan siap untuk menghadapi apapun. Nah, inilah salah satunya guna iman kita adalah kita ini menjadi orang yang berkembang ya, mempunyai karakter-karakter seperti Yesus. Sehingga kita ini siap menghadapi apapun yang datang, serangankah, ujian, godaan, macam-macam kan ya. Itu tidak akan membuat kita jatuh ya, menjadi melakukan hal yang salah, tidak berhenti percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya, kita menjadi kuat dan siap menghadapi apapun. Nah, untuk sampai ke sana itu kita harus mengubah cara pandang kita terhadap setiap hal-hal yang datang berupa masalah. Nah ini ya, ini udah dibahas ya minggu-minggu yang lalu. Dan ini sama gitu ya. Jadi iman kita itu harus dimurnikan. Seperti tadi, dibersihin dari cara-cara pikir kita yang kecampur aduk gitu ya. Oh kalau ikut Tuhan gimana dan sebagainya, campur aduk dengan kalau manusia hidup di dunia harus begini begitu gitu ya. Kayak tadi, ya kamu harus punya kabisa. Kalau belum bisa ya belajar, makanya kan harus sekolah supaya pintar, supaya bisa nyari duit. Itu prinsip dunia, saudara. Ya, kalau kamu sudah pintar, kamu jangan diam aja, jual dirimu, gitu ya. Kerja di perusahaan gede, itu ya, supaya ada bos-bos yang tahu, supaya nanti kamu ditempatkan di tempat yang tinggi. Bergaul dengan orang-orang yang sukses, itu ya kata siapa Tung Desem Maringin. Kalau pengen sukses, bergaul sama orang-orang sukses. Itu prinsip dunia, saudara. Ya, apakah di dalam Tuhan itu benar? Yang pasti begini, kalau kita mengandalkan itu, kita menjadi berdosa. Karena ada ayat yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saudara pikir berhasil, malah orang bisa kalau kita berharap kepada manusia, kita akhirnya kecewa. Karena orang kadang-kadang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka akan mau mungkin menerima saudara kalau mereka tertolong oleh kesuksesan mereka, tertolong oleh saudara, gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu apakah ada orang-orang yang baik di luar sana yang siap membantu kita untuk maju atau tidak. Tetapi Tuhan melarang hal seperti itu. Ingat ini ya. Kadang-kadang saya sendiri juga suka ke situ, gitu ya. Menasehati anak-anak seperti itu. Kamu teh jangan cicing wae, ya saudara ya. Bukan berarti saudara cicing wae juga, enggak. Saya enggak tahu. Ya, ini masalahnya adalah hubungan kalian dengan Tuhan seperti apa. Sehingga Tuhan itu akan memberitahu kamu harus ngapain. Karena kalau dilihat Daniel itu menjadi terkenal. Dibawa ke Babel itu ya. Itu juga Daniel juga menunjukkan diri, tapi dengan cara yang berbeda. Daniel itu kan seolah-olah ditolong oleh Tuhan menjadi muncul bersinar gitu ya. Tapi kan lewat cara yang berbeda, di mana di belakangnya itu Tuhan itu nyata. Nah, sebetulnya saya juga berharap semua orang Tuhan itu bersinarnya itu jelas karena Tuhan menopang. Karena ada Roh Allah di dalam hidupnya. Itu yang harusnya kita rindukan. Sebab yang kita ingin tunjukkan kepada dunia itu bukan saya hebat, bukan. Bukan saya bisa apa, bukan, saudara. Tetapi Tuhan yang ada di dalam saya itu
luar biasa. Dan dia mengasihi saya dan dia juga mengasihi saudara. Maukah engkau dikasih oleh Tuhan? Jadi itu, saudara. Karena memang bukan saya. Karena yang penting itu bukan saya bisa apa, tetapi Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada dunia. Seperti itu ya. Nah, jadi itu harus dibersihkan sebetulnya, ya. Nah itu. Nah dalam perjalanan hidup kita ini kan terus berhadapan dengan ini, ya. Keinginan-keinginan yang dianggap penting oleh dunia kita juga anut. Ya, kalau kamu pengen berhasil, kamu harus investasi. Lalu saudara ikut-ikutan investasi, lalu ditipu, ya, duitnya hilang misalnya. Lalu Yakobus bilang apa? Bersukacitalah, gitu, ya. Oh itu kan salah, itu kan saya salah langkah, tidak mungkin tidak bersungguh-sungguh berdoa. Iya mungkin kamu berdoa juga tetap aja ada di pikiran kamu, ini kayaknya kehendak Tuhan, gitu kan? Saya harus investasi di sini. Ikutan apalah kemarin banyak sekali ya macam-macam ya, yang ternyata duitnya dibawa kabur semua. Kadang-kadang kita belum bisa dengar suara Tuhan, belum bisa bedain, ya susah kan? Yang mana sih yang benar investasi? Investasi kan nggak salah tujuannya, tuh ya, supaya saya nanti bisa apa gitu, kalau uangnya bertambah. Ya, atau saudara nabung di KPR bunganya gede 15% setahun, tahu-tahu sama juga KPR-nya tutup, nggak bisa ngembaliin. Ya kemarin banyak kan kasus-kasus ya, yang gitu-gitu. Nah terus gimana? Ya itulah hidup, ya. Percaya sama teman, diajakin apa-apa, nanam duit, hilang. Itu mungkin yang paling saya sering yang saya sering sedihkan seperti itu. Tetapi banyak yang lain sebenarnya. Ya. Pacaran nanti ditipu sama pacarnya, itu kan kenalan di Facebook, lalu ya ujung-ujungnya mah dirampok misalnya. Macam-macam ya. Nah, itu orang Kristen juga sama ngalamin. Atau kamu sekolah, salah ngambil jurusan, itu juga sama. Ya, akhirnya nggak lulus misalnya. Sedih nggak? Sedih. Tetapi Yakobus bilang apa? Anggaplah sebuah kebahagiaan. Karena iman kamu sedang diuji. Artinya, iya, waktu kamu gagal, kamu harus tahu kenapa. Apa yang salah? Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Gitu kan? Kan bukankah kalau Tuhan itu rancangannya damai sejahtera, gitu ya? Membawa kepada masa depan yang gemilang. Artinya bersama dengan Tuhan, saudara itu sebetulnya harusnya itu mengalami keberhasilan. Ya, makanya waktu kita gagal itu jangan sedih. Bahkan kalau saudara berbuat dosa pun lalu dikena akibat, berbahagia. Kenapa? Karena saudara sedang dimurnikan dari sebuah dosa. Jadi semua kena lah, ya. Semua nasib buruk. Semua masalah yang datang ke dalam hidup kita, asal saudara disangkut pautkan dengan hubungan dengan Tuhan, itu bagus. Itu akan memurnikan iman. Kalau saudara memang percaya bahwa seharusnya bersama dengan Tuhan saya terhindar dari masalah ini. Atau masalah ini memang harus datang supaya saya menemukan kelemahan saya menemukan hal-hal yang buruk di dalam diri saya yang selama ini tersembunyi. Itu saudara. Jangan lupa ya, kadang-kadang baru ketahuannya kemudian itu di dalam catatan sejarah hamba-hamba Tuhan juga ada bahwa sifat-sifat atau tabiat buruk dari orang tua itu banyak yang turun, ya. Misalnya seorang itu namanya kemarin ini si Agustinus, ya. Agustinus de Hippo itu ibunya itu sangat rohani, tetapi papanya adalah seorang pemabuk dan suka main perempuan. Ya, nah Agustinus itu waktu mulai beranjak remaja dia hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang sangat hebat kemudian. Tapi waktu dia bertumbuh remaja, dia itu mewarisi sifat papahnya juga dan mamanya. Jadi dia senang belajar firman sampai sekolah teologi. Tetapi dia juga senang perempuan. Ya. Nah, sampai si Agustinus ini akhirnya hidupnya kumpul kebo
sama seorang wanita yang umur 40, waktu dia masih umur belasan, si teman kumpul kebonya itu umurnya 40-an. Itu sampai heboh semua ya, lalu dia senang judi juga gitu. Dia senang belajar firman, senang judi. Ya, Agus itu seperti itu. Mewarisi, jadi kita memang harus hati-hati waktu melihat orang tua lalu kita ngetawain ya, wah itu balik si papa, itu balik si mama. Tahu-tahu saudara muncul ngalamin yang sama. Jadi kita memang harus sadar itu dosa itu bisa seperti itu. Ya, munculnya nanti telat. Kelemahan-kelemahan orang tua tuh bisa tetap ada dalam hidup kita waktu kita mungkin sombong ya, merasa lebih baik dari orang tua. Makanya kita perhatikan baik-baik ya. Nah, tapi Agustinus ini lalu menjadi diubahkan Tuhan, dia sadar, akhirnya dia malah berhenti kumpul kebo dan dia tidak pernah menikah lagi. Bayangin orang yang senang perempuan lalu akhirnya memutuskan tidak menikah lagi, itu kan luar biasa ya, kayak dibalik. Rasanya nggak mungkin gitu. Tetapi itu yang terjadi pada Agustinus. Nah saudara, ini kita harus ngalamin. Jadi jangan pernah berpikir buruk tentang hal-hal yang buruk gitu ya. Trouble, masalah, pencobaan, itu ya, itu adalah koreksi. Ya, karena dosa tetap koreksi. Karena kesalahan orang lain, ya itu ujian. Seperti Ayub gitu ya. Itu karena iblis. Itu ya udah gitu, terima juga. Jadi kita memang harus selalu melihat persoalan yang datang, ujian, badai, itu selalu kita positif gitu. Itu caranya iman kita dimurnikan. Karena kita lalu punya kesempatan untuk periksa diri, kenapa ya, saya kenapa gitu ya. Apa yang salah gitu ya. Jadi benar-benar kan, jadi doanya lebih banyak. Yang biasanya gak suka berdoa. Kalau saudara udah ngalamin masalah kan gitu ya, cari Tuhan. Dengan demikian iman kita akan bertumbuh, jadi akhirnya kita mempunyai kemampuan yang bertambah dan siap menghadapi apapun. Ya, jadi kita jadi mengerti dari firman Tuhan ini mengenai bagaimana hidup dalam iman adalah kita mengerti hidup itu seperti ini. Oke, keterangan lebih lanjut yang Yakobus kita bisa ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 14. Ya. Dari mana datangnya masalah? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Di ayat 13 katakan jangan bilang Tuhan mencobai saya, karena Tuhan gak pernah mencobai. Tetapi kalau kita mengalami masalah itu karena keinginan kita sebetulnya. Iya dong. Saudara pasti harus ngambil keputusan dulu. Saudara terpikat ya. Kalau itu yang dosa atau apapun itu karena saudara turutin akhirnya jatuh gitu ya. Saudara tertipu juga gitu karena saudara memang setuju, saudara memang mau. Jadi inilah akar masalahnya ya. Ingat saudara, Pengkhotbah pasal 6 ayat 7 mengatakan bahwa segala jerih payah manusia itu hanya cukup untuk mulut, hanya untuk makan. Namun keinginan tidak terpuaskan. Jadi yang namanya hidup manusia itu hanya bisa memberi makan kenyang ya. Tetapi keinginan kita itu tidak pernah bisa dipuaskan. Kita tidak punya kemampuan memuaskan diri sendiri. Jadi ini persoalan besar. Kalau kita tidak paham dan kita tidak aware, keinginan itu sebetulnya biangnya, ya kan? Lalu kita bingung, kenapa ya hidup saya seperti ini? Padahal sebenarnya ada di dalam kita masalahnya. Kalau kita mengerti, lalu kita benahin gitu. Ini masalah hati saya, ya. Keinginan saya, gitu ya. Tanpa Tuhan, tanpa saudara mengerti bagaimana harus hidup sebenarnya bersama dengan Tuhan, kita ini sebetulnya hanya diisi dengan keinginan daging, dan keinginan daging ini pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus nemuin keinginan apa sih sebetulnya yang membuat saya terjebak dalam masalah ini, gitu ya. Yang membuat hidup saya tidak bahagia, hidup saya tidak tenang, gitu, atau hidup saya kok nggak menjadi berkat, gitu ya, saudara. Itu pasti saudara harus cari. Ada keinginan yang selama ini membuat saya tidak bertumbuh secara iman. Karakter saya juga tidak membaik karena keinginan saya pelihara gitu.
terserah macam-macam ya. Keinginan untuk yang tadi, bisa keinginan untuk kaya, keinginan untuk dicintai oleh banyak orang gitu ya, keinginan untuk dihargai, setiap kali ditegur orang ngambek ya, nggak pernah bisa dikoreksi. Itu keinginannya dasarnya adalah saya butuh dicintai, saya nggak butuh dikoreksi, saya nggak butuh ditegur, saya cuma butuh disanjung. Itu keinginan, dan itu adalah sesuatu yang payah kalau kita seperti itu ya. Jadi ini salah satu kunci buat kita. Kenapa hidup kita banyak masalah? Periksa aja ya. Jadi dari Yakobus ini kita belajar keinginan-keinginan apa sebetulnya yang harus kita relakan, tidak lagi jadi keinginan. Ya. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Itu yang menggerakkan ya. Yang membuat sikap kita seperti ini tuh itu gitu ya. Yang membuat kita juga tidak berubah, tidak pernah menyadari ya, dan itulah yang membuat kita banyak masalah. Tapi kalau kita mengerti, lalu bertobat ya kan, oh iya ini, nah inilah akhirnya kita bertumbuh. Sudah, oke. Lanjut ya mengenai imannya. Presiden Abraham Lincoln Presiden Abraham Lincoln bertemu sebuah tim doa di jam sarapan pagi. Pada waktu itu Amerika tuh lagi perang saudara ya, utara lawan selatan. Nah, seorang dari tim doa ini itu pelayan-pelayan Tuhan itu ya, ngomong begini, Pak Presiden, mari kita berdoa agar Tuhan berada di pihak kita. Tapi Pak Presiden jawabnya apa? Tidak Pak, mari kita berdoa agar kita ada di pihak Tuhan. Saudara ngerti ya? Bayangin orang ini lagi perang saudara, utara lawan selatan. Lalu dia berdoanya, Tuhan ada di pihak utara misalnya. Berarti apa? Dia nggak mikir ya. Jadi, nah ini iman, ini kan pelayan ya, ngajakin berdoa. Tapi imannya gitu, saudara. Nah, banyak dari kita salah beriman, gitu ya. Iman itu dijadikan alat supaya Tuhan nurut sama saya. Itu bisa ekstrim loh ya. Dalam nama Yesus lalu terjadi mujizat. Itu bisa kita yang maksa. Ya. Dan seringkali ini memang nggak kejadian. Dalam nama Yesus udah teriak 5 km radius kedengar. Tidak terjadi mujizatnya. Karena kita maksa Tuhan melakukan yang kita mau. Ya, ini susah sebenarnya. Tapi kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita akan mengatakan hal yang sama. Kita sering bisa, jangan kehendakku yang jadi, ya, kehendakmu jadilah. Setiap kali kita berpikir inilah yang Tuhan mau, kita harus menambahkan barangkali iya. Tapi siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi akhirnya kehendakmu lah yang jadi, ya. Lebih lagi kalau saya kan punya iman. Pokoknya kata Tuhan juga kalau iman kamu bisa, gunung juga bisa pindah. Berarti gimana saya gitu kan? Oh enggak, saudara. Enggak gitu. Iya, ada orang-orang yang dikasih karunia yang hebat, ya. Karunia misalnya ada hamba Tuhan yang dikasih karunia kesembuhan. Seperti apapun hidupnya, ada ya seorang hamba Tuhan, saya lupa yang orang India itu siapa, hidupnya rumah tangganya berantakan, tapi dia setiap kali KKR tetap orang sembuh. Itu ngeri loh ya, karena memang Tuhan kasih seperti Simpson ya kan, seperti Simpson ya, selama karunia itu belum dicabut ya dia kuat gitu. Selama karunia itu saudara belum ambil, Tuhan belum ambil, ya saudara bisa bikin mujizat ya, saudara doain orang sembuh ya, tetapi ya kan, bukan berarti saudara tetap dalam iman. Ya, makanya kan iman yang keliru itu ya. Nah, tetapi yang benar adalah iman itu adalah alat supaya kita membuka diri untuk mengenal Tuhan, sehingga akhirnya hanya ingin mewujudkan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sebetulnya nggak tahu apa-apa tentang harus bagaimana hidup, tentang apa yang baik, apa yang sempurna. Kita nggak tahu. Terlalu banyak variasinya gitu ya. Setiap orang menghadapi persoalan yang berbeda harus mengambil keputusan yang berbeda. Jadi kita butuh Tuhan.
Dan karena kita nggak tahu, kita sadar kita nggak boleh berani-berani dengan 100% yakin ini yang Tuhan mau, lalu saya ngomong seolah-olah itu pasti terjadi. Kecuali dorongan dalam hati Roh Kudus yang nyuruh kan beda ya. Kamu harus ngomong ini dengan iman. Nah, itu beda, Saudara, ya. Jadi ini adalah mengenai bagaimana kita itu selalu di bawah Tuhan, gitu ya. Jadi doa-doa kita kan seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini iman ini harus diuji terus untuk dimurnikan, ya kan? Di 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Jadi mengenai mengerti sebetulnya Tuhan itu seperti apa sih gitu ya. Ada pasti saudara, Tuhan itu nggak mungkin setuju dengan hal-hal ini. Itu kan kita harus belajar tentu yang hal-hal yang bertentangan mengenai nilai-nilai ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, mengenai kepatuhan kepada hukum itu saudara sebetulnya udah valid, nggak mungkin Tuhan setuju. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih itu udah pasti setuju. Uji setiap kali keputusan kita itu apakah ini benar atau salah sebelum terlanjur salah gitu kan. Namanya juga belajar dari salah, lalu akhirnya tidak salah dulu baru belajar. Itu cara kita bertumbuh, saudara. Ya, jangan sampai ayat seperti tadi ya, seperti pelayan doa pagi itu ya, Yakobus pasal 4 ayat 3. Kamu berdoa tapi tidak menerima apa-apa, artinya doanya nggak diberkenan, nggak dikabulkan karena kamu salah berdoa. Jadi saudara soal iman itu termasuk saudara berdoa itu dites. Saya berdoa apa ya, dicatat nggak saudara doanya buat apa? Lalu kenapa ya tidak dijawab? Jangan lalu bingung, kan doa itu ada 3, ya, tidak, tunggu. Yang tunggu ini kan jadinya bikin, oh bener kayaknya tunggu. Saudara, saya mah nggak mau yang tunggu nggak jelas. Kalau tunggu, saudara harus punya argumen ya, kenapa saya nunggu? Ya, apalagi kita mah bisa nanya sama Roh Kudus hari ini. Jadi saya mah nggak mau yang nggak jelas nunggu. Oke, nunggu teh kenapa? Nanya gitu ya. Kalau kita sebetulnya udah nggak perlu gitu-gituan. Saudara, ya tidak. Kalau saudara ngerti firman, kemungkinan dapat gitu ya. Hanya persoalan waktu. Ini teh benar nggak sih saya minta ini gitu kan? Saudara bisa nanya sama teman-teman seiman atau saudara juga bisa belajar firman. Lalu ketemu. Selalu sebetulnya persoalannya adalah di dalam pengetahuan kita yang belum nyampe ya. 1 Korintus 13 ayat 1-7. Jadi semua yang kita imani, kita harapkan, minta sama Tuhan, berdoa, itu harus berdasar kepada kasih kepada Allah dan sesama. Itu yang berkenan. Lalu tingkat berikutnya, oke, saya sudah selalu periksa diri gitu kan, setiap, jadi hidup ini dinamis ya. Saudara nggak pernah terjebak dalam sesuatu yang membingungkan lalu kita berhenti, udahlah ini mah nggak mau dipikirin karena nggak tahu apa. Oke, kalaupun ada bukan berarti kita benar-benar kubur gitu ya. Itu harus disimpan, dicatat, ini belum beres gitu ya. Saya ingin mengerti caranya bagaimana. Tingkat berikutnya Yakobus mengatakan di 1 ayat 5, Yakobus pasal 1 ayat 5 itu, kalau kamu kekurangan hikmat minta. Saudara, ini iman. Ini firman Tuhan udah menawarkan, kalau kamu merasa bingung ya, udah baca firman juga tetap nggak nemu jawaban, akhirnya tidak tahu ini sebetulnya Tuhan maunya apa, saudara minta hikmat sama Tuhan ya. Nantinya tetap bisa aja ketemunya tetap baca Alkitab juga ya. Atau saudara dengar nasihat dari hamba Tuhan misalnya, belum tentu juga saudara. Pokoknya mah minta hikmat, nanti Tuhan ngasihnya lewat apa terserah Tuhan, tapi minta. Ingat saudara ya, ya, Tuhan itu murah hati ya, tidak akan menahan-nahan gitu kan. Tapi jangan bimbang ya, ini udah sering diomongin. Jadi minta seperti kepada seorang yang sangat mengasihi saudara. Saudara tahu siapa? Ya? Mungkin orang tua saudara. Selalu perhatikan, orang tua itu kalau yang sayang, minta apa pasti dia usahain. Saya begitu kok ya.
Makanya kalau anak saya ngomong pasti dipikirin terus. Karena itu yang saya mau, saya kira Tuhan seperti itu. Tapi tentu Tuhan itu lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa tahu yang diminta itu baik atau tidak baik. Itu bedanya dengan orang tua, ya. Jadi kita jangan bimbang mengenai apakah Tuhan akan memberi hikmat atau tidak. Pasti orang minta hikmat itu nggak ada jeleknya. Itu maksud Yakobus. Justru yang salah itu kalau saudara berpikir belum tentu Tuhan ngasih hikmat. Nah itu ragu-ragu namanya. Kalau ada hal seperti itu maka kita nggak dapat. Ya, jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini saja ya. Jadi caranya. Jadi saudara, bagian penutupnya ya. Jadi bagaimana hidup oleh iman itu sebetulnya saudara, itu setiap persoalan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah alat untuk latihan, gitu kan? Tapi pakai itu untuk latihan memulihkan iman, jangan untuk dikeluhkan, lalu dibikin pusing, lalu berpikir, iya gara-gara maneh, gara-gara si ini gara-gara saya, lalu saya menyesali diri, kenapa saya bodoh-bodoh ting? Itu semua percuma. Ya, saudara beriman apa enggak? Saudara hidupnya bersama dengan Tuhan? Saudara benar enggak diperhatikan Tuhan? Percaya enggak bahwa Yesus peduli? Kita ini seperti biji mata. Kalau seperti itu, maka saudara sangkut pautkan hidup saudara selalu dengan Tuhan. Tuhan kan ada engkau. Jadi waktu aku salah kemarin, kenapa engkau membiarkan aku ngalamin? Gitu ya. Lalu saudara, oke, Tuhan kasih tahu saya. Ini harus latih terus, selalu begitu, gitu aja tiap hari. Oh Tuhan, oke. Aku tadi dimarahin si bos. Apa sih Tuhan gitu ya. Kalau saudara nggak nemu, lalu saudara ini masalah si bos. Apa saudara mau ngotot ngomong ke atasan? Enggak, ini salah Bapak. Enggak, saudara nggak ada di dalam Tuhan, nggak boleh kayak gitu. Ya, etikanya nggak gitu. Saudara negur atasan nggak ada sebetulnya. Kalaupun negor, saudara harus minta hikmat juga, minta hikmat. Kumaha cara menjelaskannya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah si bos itu disadarkan oleh Tuhan, gitu kan. Itulah sebetulnya kebahagiaannya. Waktu saudara diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Saudara nggak rugi, saudara dapat malah double berkatnya. Ya, ini aja, gitu aja kok. Ya, tekunin terus. Jadi apa-apa itu selalu nyangkut ini aku hidup dengan Tuhan. Aku salah iya, aku masih berdosa iya, dan Tuhan nggak biarin. Buktinya aku digebuk gitu. Senang nggak? Senang saudara. Hanya dengan cara inilah saya bisa bertobat. Oke. Tetapi lebih dari itu ya sudah jangan dosa melulu dong yang diurus itu ya. Keputusan-keputusan yang keliru bukan karena dosa, tetapi karena kurang pengetahuan. Ya. Kita terlalu percaya sama orang, masih ada keinginan-keinginan yang masih keinginan-keinginan yang manusiawi kita gitu ya, yang membuat kita akhirnya terpeleset, kejebak. Itu saudara. Begitu terus tambah ngerti bagaimana ya Tuhan itu memimpin kita kepada pengetahuan yang lebih dalam mengenai seperti apa sih kehidupan kita di hadapan Tuhan harusnya ya. Dan saudara ini nggak bisa lepas dari belajar firman, nggak bisa. Kalau saudara malas baca Alkitab, malas belajar firman, lama. Karena saudara harus ditegur oleh Tuhan dan saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara cuma belajarnya dari celaka gitu ya, dari rugi. Lama dong, babak belur. Masa saudara mau kayak gitu? Jangan mau ya. Jadi belajarnya jangan kayak gitu. Itu anak kecil. Kita pengen belajar yang lebih elegan dong. Ya kan? Saya selalu Tuhan mendingan pikiran saya aja yang dibuka. Ngerti salah saya, ngerti seperti apa jeleknya saya. Makanya saya salah gitu. Mendingan begitu kan? Sadar. Sehingga kita ini sebelum ditegur orang kita udah sadar duluan. Jadi kita bisa minta maaf sebelum orang marah. Gitu. Seperti itu ya. Dan ini firman Tuhan inilah sebetulnya yang membuat kesadaran pikiran kita ini
lebih cepat, karena kita mau ngerti sih sebetulnya bersama dengan Tuhan seperti apa. Itu hanya bisa lewat belajar firman, ya. 2 Timotius 3 ayat 16, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa kita daripada iman kepada iman. Jadi gak ada cara lain. Sampai akhirnya kalau kita latihan seperti ini, maka kita menjadi orang-orang yang optimis. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil, ya kan? Markus pasal 9 ayat 23. Bagi orang percaya. Artinya saudara sudah tidak lagi pernah takut, ya. Apapun yang terjadi kita selalu yakin aku bersama dengan Tuhan. Tuhan itu gak pernah akan menghukum saya. Saya salah juga, Tuhan akan koreksi ya, tetapi Tuhan tidak akan marah sama saya sebetulnya. Tuhan hanya ingin saya sadar, ya. Artinya saudara tidak ada kemungkinan 1% atau 0,0% pun saya ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang tidak bisa diselesaikan sebetulnya bersama dengan Tuhan. Selama Tuhan mau saya urus, pasti selesai. Bukan berarti saudara harus selesaikan semua masalah. Karena Tuhan Yesus juga ngomong begini, waktu Yudas mengatakan, kenapa minyak narwastu itu dibuang-buang gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Mendingan dibagiin ke orang miskin. Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin akan selalu ada sama kamu. Artinya waktu Yesus ke dunia, Yesus nggak ngurusin tentang menuntaskan kemiskinan, enggak. Karena Bapa nggak nyuruh. Jadi dalam hidup kita tidak semua istilahnya rasa concern bahasa Indonesianya. Jadi kita itu melihat sesuatu ingin membereskan, belum tentu saudara boleh, belum tentu itu saudara dapat, ya. Jangan. Jadi saudara ingin membereskan masalah orang yang ribut, belum tentu, jangan. Nah, yang lebih penting adalah Tuhan, saya harus enggak gitu kan. Ya. Kadang-kadang mungkin kita malah berlebihan, keinginan-keinginannya sepertinya bagus, tetapi akhirnya seperti Marta gitu kan. Kenapa dia sibuk masak padahal nggak perlu gitu kan? Ya ngapain? Jadi dalam hidup kita memang akhirnya ya sangat unik tiap orang ya. Kita nggak bisa menilai. Ah kamu sih nggak ngelakuin ini, nggak bisa saudara. Ada hal-hal yang semua orang harus lakukan, iya. Tetapi ada kalau soal udah menyangkut mengenai pilihan-pilihan, itu nggak semua orang harus melakukan. Ya, si Monik nggak perlu main musik karena memang nggak dikasih sama Tuhan. Ya, tapi mungkin dia harus jadi singer, jadi WL satu hari. Ya, harus tahu cari sendiri gitu. Ada yang pengen jadi WL sebetulnya nggak boleh karena mesti dia mah suaranya sumbang, tuli nada. Dia maksa-maksa gerejanya ngasih lagi, nggak boleh mestinya, kacau gitu ya. Nah itu, ya. Jadi bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit kalau memang Tuhan suruh. Ya ingat tambahin. Jadi gimana? Saya mau ini pasti bisa? No. Tapi kalau Tuhan mau, jangan pernah bilang nggak mungkin Tuhan. Jangan pernah bilang. Oke, saudara, inilah luar biasanya hidup bersama dengan Tuhan. Tidak dianggap hebat oleh dunia Sebab yang dunia ukur bukan hal seperti ini, ya. Mengenai Tuhan, dunia tidak tertarik. Tetapi kita tetap akan terus buktikan Tuhan itu ada, dan Tuhan itulah yang memberi perbedaan dalam hidup kita. Hidup kita mah bukan melulu tentang saya bisa apa, bukan. Tetapi saya bersama dengan Tuhan mau melakukan apa lewat hidup saya. Itu iman, hidup oleh iman seperti itu. Kiranya menjadi berkat buat saudara sekalian. Kejar ini karena ini sesuatu yang menurut Tuhan ini jauh lebih penting. Bahkan mengejar harta, kekayaan itu Tuhan bilang jangan bermegah. Jadi kita memang harus utamakan hal-hal seperti ini, ya. Kita akan terus belajar bagaimana nanti mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk dalam doa. Tanaikan pujian. Ini pujian kayaknya lagu-lagu Pentakosta lama, saya nggak tahu lagu Protestan bukan. Dengan iman ku hadapi semua.
dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali juga, Tuhan berkata, adakah iman di hatimu? Jadi iman harus dipelihara, bahkan bukan cuman dipertahankan. Kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu makin dekat, itulah iman. Pengenalan kita akan Tuhan makin lebih baik dan lebih baik. Makin bergantung dan bisa menemukan kekuatan Allah, seperti tadi nyanyian bahwa kekuatan di hidupku ada berasal dari Allah, dari Yesus. Itu jangan cuma dinyanyikan, tetapi menjadi pengalaman hidup kita tiap-tiap hari. Ya, bertekunlah walaupun sepertinya tidak mudah, sudah. Untuk sampai kepada mengalami dengan pengalaman nyata itu tidak mudah. Apalagi kalau saudara tidak tertarik dan meragukan, sehingga saudara lebih percaya kepada mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau seperti itu iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi yang Tuhan sediakan buat kita adalah iman di mana kita itu tidak lagi menghadapi hidup ini sendirian, tapi bersama dengan Tuhan, bahkan Roh Kudus menjadi penolong yang benar-benar selalu menyertai. Itu bukan hanya sekedar keyakinan lalu tidak ada bukti ya. Tidak, Tuhan ingin kita melihat buah-buah daripada iman itu. Mari kita akan naikkan pujian ini dengan iman, ya, dengan iman, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengandalkan iman. Kita naikkan sekali lagi. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Tuhan, buatlah kami sungguh-sungguh menghargai iman yang Kau berikan. Iman yang adalah kasih karunia yang tak terkirakan, yang dibayar oleh darah-Mu sendiri itu. Kiranya menjadi harta kami yang sangat berharga, yang sungguh-sungguh kami hargai, yang kami anggap sebagai investasi yang berharga, yang pasti akan mendatangkan keuntungan dan demi keuntungan yang terus bertambah di dalam hidup kami. Bukan lagi seperti dunia ini di mana kami hanya memandang harta, mengandalkan kekuatan uang, mengandalkan kekuatan kecerdasan dan talenta-talenta yang memang itu juga memang pemberian daripada-Mu, tetapi ada yang lebih besar, yaitu Engkau sendiri mau mengurus hidup kami. Bahkan Engkau berkata Engkau akan mendandani kami.
Tuhan, buatlah kami menjadi yakin bahwa kami, apalagi kami yang merasa miskin di dunia ini, merasa tidak dipandang oleh dunia ini, Tuhan. Bukankah firman mengatakan justru orang-orang yang seperti kamilah yang dipilih oleh Engkau supaya kami kaya dalam iman. Tuhan, buatlah kami percaya bahwa Engkau akan menjadikan kami kaya di dalam iman. Itu kaya dengan penyertaan-Mu, kaya dengan bagaimana Engkau mewujudkan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami. Itulah kiranya yang menjadi tekad kami di dalam mengikut Engkau. Kami memang harus mengurus urusan-urusan di dunia ini sewajarnya, tetapi di dalam kami mengurus semuanya itu, kami ingin mengurusnya bersama dengan Engkau. Dan kami ingin melakukan hal-hal yang tidak kami tahu hari ini, tetapi yang Engkau ingin kami kerjakan. Walaupun kami belum bisa, walaupun kami sama sekali tidak punya kemampuan, tapi kalau Engkau memang ingin kami menekuni hal itu hari-hari ini, buatlah kami mengerti. Supaya semua yang Engkau inginkan, apa yang Engkau mau, bukan yang aku mau, itulah yang terus-menerus terjadi di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah jemaat-jemaat yang Kau kasihi, supaya mereka sungguh-sungguh ya Tuhan menanggapi firman Allah ini dengan mulai langsung mempraktekannya. Kalau yang belum mempraktekan, yang sudah mempraktekan, mereka boleh lebih bersuka cita lagi. Mungkin di antara mereka ada yang menghadapi persoalan-persoalan berat hari-hari ini ya Tuhan, menghadapi masalah-masalah yang begitu berat sekalipun Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menghibur mereka untuk tidak salah, untuk tidak berduka cita larut di dalam penyesalan, tetapi untuk bersuka cita karena hidup di dunia memang tidak perlu kami memikirkan kehilangan sebanyak apapun, karena semuanya juga tidak akan kami bawa. Tetapi hidup di dunia ini hanyalah sebagai alat untuk kami mengenal Engkau, untuk kami akhirnya menemukan bagaimana sebetulnya menggunakan kekuatan Allah di dalam menjalani hidup di dunia, bukan bagaimana mempertahankan segala sesuatu milik kami di dunia. Tuhan menolong umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sesuai yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan daripada Bapa, kekuatan Allah, yaitu iman itu yang Tuhan ingin ditumbuhkan terus dalam hati kita. Terimalah itu. Tuhan Yesus akan terus berdoa supaya iman saudara tidak gugur, tetapi iman saudara tumbuh. Roh Kudus tentunya selalu siap menerangi hati kita, memberikan hikmat, sehingga untuk setiap percobaan yang saudara hadapi, jalan keluar yang Allah sediakan itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.